Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Razif Saraizal dengan 3 digit NIM terakhir 111 dari kelas Praktikum D, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded dengan tema komunikasi serial. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan program yang telah saya pakai buat praktikum. Nah, di sini ada beberapa program ya. Ini ada ESP32 dan ESP32 juga, dan ada serial untuk STM32. Nah, yang pertama saya menjelaskan untuk yang ESP32. Nah, ini ya. Ini include, ini pertanyaan saya menggunakan Arduino dan hardware serial. Kemudian pin itu untuk pinnya ini 16 dan 17 dengan baud rate 6600 dan Python baud rate 115.200. Selanjutnya ini untuk variabel yang saya gunakan ya untuk program. Nah, selanjutnya di setup ini ada inisialisasi serial ya. Serialnya ini disamakan dengan software Python yang nantinya akan digunakan agar bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya ini ada print ya, print serialnya. Inisialisasi untuk UART-nya. Selanjutnya ini juga print serial juga bisa. Nah, di sini ada print status. Nah, print status ini dikirim setiap 5 detik. Ini menggunakan milis agar tidak blocking. Nah, selanjutnya ini ada diagnosis. Nah, ini diagnosis untuk TX-nya atau transmitternya untuk mendeteksi ada kesalahan pada UART atau tidak. Ini dibaca atau didiagnosis setiap 30 detik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fungsi. Nah, ini fungsi untuk forward serial. Nah, ini pertama dia mengecek apakah serialnya tersedia. Jika iya, maka akan membaca dari serial tersebut dari Python. Nah, dan dia akan menunjukkan bahwa serialnya ini tersambung. Nah, selanjutnya ini sama ya, ini membaca terlebih dahulu serialnya apa tersedia. Jika sudah, maka akan diterima dan diolah. Selanjutnya ini ada fungsi print status. Nah, ini fungsinya adalah untuk print di serialnya. Ini sama seperti ini ya, nanti bakal ditampilkannya. Nah, ini untuk fungsi diagnostik tadi yang dibaca selama setiap 30 detik. Nah, ini diagnosa sinyal, tes sinyal. Dan di sini ada well dan dia menunggu sampai serialnya tersedia. Jika tersedia. Dan mungkin seperti ini untuk review programnya yang pertama, dan untuk video hasil praktikumnya akan saya lampirkan setelah ini. Gini dong. Jadi tak. Orang-orang ini ngomong gitu. Kan ada cik. Iki dikit lagi kan. Ini. Iki karo iki. Iki Amet rada maju sithik. Emang. Oke.
Ini gue Python. Python ini kan UI. Nah, button 1 dipencet. Nah, press button 1 press. Button 1 nih. Nah, press juga. Nah, kalau di ini buat kontrol LED itu. Kan on, nah off. Oke. Satu ini kayak kan minimize ya wih gitu kan bukain dulu Buka gini. ngeran ya ngeran Kontrol debit. oke sih kan nambah kamu deh kamu sebenarnya kan gara-gara kamu gak kedetek kan Iki tak auto detect iso refresh. sebenarnya sih pas kamu aja itu terang Cukup. cukup Baik, untuk selanjutnya saya lanjut ke program yang kedua ya. Di sini program untuk ESP32 juga. ESP32 sebagai slave di sini ya. Ini include Arduino.h, jadi saya menggunakan firmware Arduino. Nah, untuk pin ESP-nya saya menggunakan pin 14 untuk RE dan 12 untuk TI. Selanjutnya di sini ada fungsi perslet status. Nah, ini untuk kontrol LED ya. Ini dikontrol LED-nya sesuai dengan status yang ada. Nah, untuk setup ini inisialisasi serial dan bentuk serialnya. Dan ini inisialisasi untuk komunikasinya. Ya, ini saya menggunakan serial 2 ya. Dengan serial 1 ini untuk serial yang ada di sini. Serial monitor agar bisa dimonitori. Di sini dia bakal menunggu sampai serial keduanya ini tersedia ya atau ada sebelum masuk ke void loop. Nah, setelah masuk ke void loop ini dia bakal monitoring serial 2 setiap 5 detik. Nah, ini juga menggunakan milis agar tidak blocking. Delay blocking ya. Ini dia selalu menampilkan di serial 1. Nah, ini dia akan mengecek apakah serialnya ini ada atau tidak yang serial 2 ya. Nanti komunikasi ke STM-nya. Ini jika ada, maka dia akan menampilkan ya akan print di serial monitor di laptop ini. Dan isinya itu adalah data yang diterima sama ISP-nya. Ini juga sama untuk tampilan saja pada serialnya. Dan ini untuk kontrol LED-nya sesuai dengan data yang diterima. Nah, jika sudah datanya ini dikosongkan lagi untuk nantinya menerima data yang baru. Nah, ini saja untuk review program yang kedua. Selanjutnya untuk video hasil praktikumnya akan saya lampirkan setelah ini. on off ya. Nah, ketika diklik on nah dia on off. Nah, terus monitoring si kondisi push button ketika di misal push button pertama diklik ada hijau.
Ini program Python. Ini program C++. Kan itu backset. Ini program C++. Enggak baca. Runningnya di mana? Wes apa saya Baik, selanjutnya kita akan masuk ke review program yang ketiga ya. Nah, ini adalah program untuk STM-nya ya. STM. Nah, kalau tadi kan program ESP untuk slab, nah ini program STM untuk masternya ya. Nah, di sini untuk pin yang saya gunakan ini ada dua indikator LED ya. Yang pertama saya menggunakan PA0 dan yang kedua PA1. Selanjutnya ada dua push button 0 dan push button 1. Ini untuk variabel yang saya pakai. Dan ada debounce delay ya, ini untuk delaynya nanti. Nah, ini ada fungsi untuk kontrol LED-nya. Ini kirim LED nih ya, kirim status LED. Selanjutnya di sini ada inisialisasi program dulu, dan ada tambahan satu lagi ya, PC13 ini juga untuk LED yang bawaan dari STM32-nya. Nah, ini untuk inisialisasi push button-nya saya menggunakan pull up internal. Nah, untuk awal-awal semua LED-nya kita matikan. Selanjutnya untuk startup set. Nah, ini untuk tampilan di serial monitor ya, untuk monitoring. Nah, selanjutnya di void loop ini ada akan membaca push button dulu, push button 1 dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada delay ya, ada delay selama 50 second untuk pembacaan push button ini agar tidak debounce. Nah, ini fungsinya untuk toggle LED. Jadi setiap penekanan push button LED-nya akan nyala dan mati. Jika sekarang nyala kemudian push button ditekan, maka LED bakal mati. Kemudian ada send LED status, ini untuk mengirim status LED-nya ke ESP32. Nah, selanjutnya di bawahnya ini sama fungsinya untuk pembacaan push button juga dengan debounce agar pembacaannya tidak ngawur. Ini untuk membantu ESP32 deteksi komunikasi sedang aktif. Untuk meyakinkan ESP32 bahwa STM sedang aktif gitu, mengirimkan data setiap 2 detik. Mungkin cukup ini untuk program yang bisa saya jelaskan untuk yang ketiga ya. Selanjutnya untuk video hasil praktikum akan saya tampilkan setelah ini. On off, terus push button kondisinya bisa kelihatan kalau diklik push button. Baik, mungkin cukup sekian untuk video penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.